Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Neymar kok tidak ambil penalti? Brazil tersingkir di perempat final Piala Dunia 2022 usai kalah adu penalti melawan Kroasia. Pelatih Brazil Tite menjelaskan kenapa Neymar tidak ambil penalti. Tite mengungkap bahwa bintang Paris Saint-Germain itu seharusnya menjadi penendang kelima Brazil. Menurutnya, pemain 30 tahun itu bisa mengatasi tekanan besar sebagai penendang terakhir. Namun, belum sampai pada giliran Neymar, Brazil sudah lebih dulu tersingkir karena 2 tendangan penalti mereka gagal. Sementara itu, 4 penendang Kroasia sukses menjalankan tugasnya. Messi minta FIFA usut wasit Belanda versus Argentina. Laga Belanda versus Argentina berjalan ketat dan panas. Wasit Antonio Matthew Lahos sampai mengeluarkan total 15 kartu. Lionel Messi lantas angkat bicara tentang kepemimpinan Matthew Lahos. Messi kesal betul kepada wasit asal Spanyol itu yang dirasa tidak adil. Bagi Messi, FIFA sebaiknya memberi evaluasi kepada Matthew Lahos. Saya pikir FIFA harus mengurusnya. Tidak bisa sembarangan wasit memimpin pertandingan sebesar dan sepenting ini. Wasit Matthew Lahos gagal dalam melakukan tugasnya, ungkap Messi. Lionel Scaloni merasa Argentina tidak layak menang melalui babak adu penalti. Pelatih Argentina Lionel Scaloni merasa timnya tidak layak memenangkan laga melawan Belanda melalui babak adu penalti. Scaloni yakin timnya bermain dengan sangat baik di 90 menit jalannya laga. Di babak pertama, Argentina memang unggul dengan mencatatkan 3 tembakan ke arah gawang, sementara itu Belanda tidak menciptakan satupun. Berdasarkan catatan tersebut, Scaloni merasa timnya tidak layak terseret hingga babak adu penalti. Memang benar kami tidak pantas melakukan adu penalti, tetapi kami berjuang sampai akhir karena Belanda membuat masalah bagi kami, ujar Scaloni. Virgil van Dijk kecewa setelah gagal eksekusi penalti saat melawan Argentina. Bek timnas Belanda Virgil van Dijk mengaku sangat kecewa setelah gagal mengeksekusi penalti. Akibat kegagalannya, Belanda harus tersingkir. Tendangan penaltinya yang gagal di awal membuat rekan satu timnya mendapatkan tekanan untuk mencetak gol. Kegagalan itu bahkan menular langsung kepada eksekusi penalti kedua yang diambil oleh Steven Bergwijn. Saya sangat kecewa, kami tersingkir dari turnamen setelah pertandingannya sangat penting. Tetapi itulah hidup, kami kalah dalam adu penalti, ini seperti lotre, ujar Van Dijk. Belanda kandas Louis van Gaal, saya nggak pernah kalah. Setelah takluk di babak adu penalti kontra Argentina, Louis van Gaal menyatakan mundur dari jabatannya. Akan tetapi, Van Gaal menyebut kalau dirinya sebenarnya tidak pernah kalah semasa melatih tim oranye. Saya melewati 20 pertandingan dan nggak pernah kalah satupun. Anda bisa cek di Google. Lihat sendiri deh selisih golnya juga, ujar Van Gaal. Memang sejak melatih Belanda 4 Agustus 2021, dari 20 laga, Belandanya Van Gaal tidak pernah kalah di waktu normal. Peran Aguero dalam keributan Messi versus striker Belanda. Tensi panas menyelimuti duel Argentina versus Belanda pada perempat final Piala Dunia 2022. Situasi panas pun berlanjut pasca pertandingan. Saat sedang bersiap melakukan wawancara di mix zone, Messi melontarkan kalimat umpatan kepada Wout Weghorst yang sedang melintas. Messi memang sudah kesal terhadap ulah Weghorst selama pertandingan. Alhasil keributan antara kedua pemain tidak terhindarkan. Sergio Aguero yang hadir di lokasi muncul sebagai juru damai. Ex-striker Argentina itu mencoba menenangkan Weghorst. Roy Keane adalah pemenang Kroasia versus Brazil. Sebelumnya, Keane mengecam para pemain Selecao atas sikap mereka yang terus-menerus menari ketika mengoyak gawang Korea Selatan di 16 besar yang disebut legenda Manchester United itu sebagai sikap disrespect terhadap lawan. Namun, Brazil malah merespon pernyataan Keane dengan menantang sang legenda.
Mereka menegaskan bahwa skuad Tite akan terus menari di setiap gol yang mereka cetak. Tetapi nyatanya Neymar CS kini harus mengepak koper dari Qatar. Kekalahan Brazil ini mengibaratkan Roy Keane sebagai pemenang atas Brazil. Kalau sudah begini, Kane sepertinya perlu untuk menjajal bergoyang untuk merayakan kemenangan dia atas Brazil. Raheem Sterling kembali ke Qatar, Gareth Southgate saya belum memutuskan soal perannya. Raheem Sterling telah kembali ke Qatar setelah sebelumnya pulang ke Inggris akibat insiden perampokan. Meskipun kembali, Gareth Southgate menerangkan bahwa dirinya belum memutuskan peran yang akan dimainkan Sterling. Southgate juga menyatakan bahwa latihan yang dilakukan Sterling juga hanyalah sesi ringan untuk menjaga kebugaran jelang lawan Prancis. Namun Southgate nampaknya akan kembali menempatkan Sterling di bangku cadangan. Southgate masih ragu dengan level kebugaran Raheem Sterling. Drama lagi, Frenkie de Jong menolak potong gaji di Barcelona. Saga transfer Frenkie de Jong kembali berlanjut. Gelandang asal Belanda itu dilaporkan telah menolak untuk memotong gajinya di Barcelona. Meski tidak disebutkan berapa angkanya, namun laporan itu mengklaim pemotongan gaji yang diajukan Barcelona cukup besar. Namun pihak De Jong menolak mentah-mentah permintaan Barcelona itu. Mereka menilai sang gelandang layak mendapatkan haknya secara penuh di Barcelona. Manajemen Barcelona tidak bisa membiarkan situasi ini terus-menerus berlanjut. Jika De Jong tetap keras kepala, mereka dikabarkan akan menjual De Jong di tahun 2023 nanti. Luis Enrique nganggur, Koke, Atletico Madrid siapa tahu mau coba. Luis Enrique resmi dipecat timnas Spanyol setelah tersingkir oleh Maroko di Piala Dunia 2022. Rekam jejak dan kualitas Enrique membuat pemain Atletico Madrid Koke tertarik untuk dilatihnya di level klub. Enrique mungkin saja akan menjadi pelatih Atletico Madrid yang saat ini bermain inkonsisten di Liga Spanyol. Koke merasa bahwa hal tersebut patut untuk dicoba oleh Atletico Madrid selagi Enrique belum ditampung klub lain. Terlebih, Luis Enrique menjadi salah satu opsi pengganti yang disukai oleh CEO Atletico Madrid. Dan itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!